Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah tersambung dengan narasumber pada wawancara kali ini untuk membahas mengenai tantangan humas di tahun 2021 dengan tema tantangan humas dalam menghadapi era artificial intelligence. Selamat pagi Kak, halo Kak. Halo, selamat pagi. Ini kayak Sebelumnya webinar ya. Kita bawa iya. santai aja, teman-teman, nggak apa-apa. Oke Ngobrol-ngobrol. Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarifah Nema Valera dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta selaku perwakilan kelompok yang beranggotakan Adli Evan, Alivia Nuzul Nafiah, Bunga Rahmadita, dan Rizky Febian. Nantinya hasil wawancara ini akan didokumentasikan melalui video dan dipublikasikan via YouTube sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah interview yang kami ambil. Kak Imam, apa kabar nih, Kak? Alhamdulillah, baik teman-teman. Alhamdulillah. Gimana nih, Kak, kesehariannya menjalankan aktivitas di tengah pandemi seperti ini nih, Kak? Kesehariannya antara seru dan nggak seru sih. Serunya ya mungkin karena kita dapat bisa, teman-teman mungkin kita bisa, belajar hal baru ya, kalau di Iya, pandemi betul ini banget. gitu kan. Tapi kalau dukanya itu ya mungkin karena kita harus di rumah aja ataupun kita harus sering tidak keluar-keluar gitu kan. Jadi ya mungkin bosan juga. Teman-teman pasti bosan nggak sih? Bosen banget nih, Kak, apalagi Bosan nggak ketemu ya. temen-temen kan. Udah Iya. Tapi lama banget. kalian kuliah online atau gimana ya jadinya ya? Online, Atau Kak. online ya? Iya. Berarti masih ini ya, Iya, Kak. masih aman. Oke. Oke, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber saya, yaitu seorang Pranata Humas Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pranata Humas Indonesia dengan Kak Imam Suryanto. Baik, seperti yang kita ketahui nih Kak, bahwa pandemi COVID-19 ini belum pasti kapan akan meredanya, dan hal ini tentunya berdampak kepada seluruh aspek, dan salah satunya berdampak kepada keberlangsungan suatu perusahaan maupun instansi yang harus dihadapi oleh seorang humas. Nah, bagaimana cara Kak Imam sebagai seorang humas dalam menanggapi hal ini? Apakah sebagai hambatan atau peluang bagi instansi nih Kak? Oke. Kalau mungkin dari pendapat dari aku pribadi ya, ini jadi pendapat aku pribadi, teman-teman, kita sharing di sini. Kalau kita melihat saat ini kan memang ya adanya banyak dari pandemi ini menimbulkan banyak perubahan tentunya ya. Karena kita ketahui bahwa kondisi saat ini mungkin teman-teman bisa lihat kayak adanya VUCA. Teman-teman tahu nggak sih VUCA, kayak adanya volatility gitu kan, uncertainty gitu juga, dan complexity, ambiguity gitu kan. Teman-teman bisa melihat bahwa saat-saat ini pasti hal-hal banyak banget yang tidak pasti gitu kan, kayak semuanya tuh serba tidak pasti intinya. Kayak kita membuat awal-awal pasti teman-teman di kampus pun juga bingung nantinya harus kuliah bagaimana, seperti apa gitu kan, kita belum ada gambaran. Sama juga dengan perusahaan gitu kan, di suatu perusahaan ataupun di suatu instansi, jelas hal ini membawa suatu perubahan tertentu gitu. Tapi di sini kita juga melihat bahwa setiap kita tidak bisa melihat serta-merta hal ini sebagai suatu hambatan yang sangat besar gitu kan. Tentu ini merupakan suatu hambatan kita karena di awal-awal kita belum tahu apa yang sedang kita hadapi sebenarnya gitu kan. Tapi lambat laun kan kita sudah melihat polanya, pattern-nya, dan membuat hal ini menjadi semakin jelas dan lebih mudah bagi seorang humas untuk menentukan strategi komunikasinya ataupun strategi untuk komunikasi bersama publiknya tentunya. Nah, kita juga melihat adanya 4 kayak perubahan besar yang mungkin teman-teman pernah baca juga, itu adanya kayak perubahan dari empathic society gitu kan. Jadi teman-teman mungkin bisa melihat juga kan kayak saat ini mungkin banyak pula yang berlomba-lomba membuat suatu donasi, membuat suatu kegiatan sosial kemanusiaan yang memang ditujukan untuk para sesama kita yang mungkin
terdampak gitu kan. Semua terdampak, tapi ada beberapa yang lebih terdampak gitu. Banyak orang seumpama di suatu komunitas atau organisasi gitu ya, saat ini mungkin kemarin sempat membuat dari Prahumas pun juga membuat, dari aparatur muda pun kita juga membuat, dari Kementerian Perdagangan pun juga membuat gitu kan. Kayak kita membuat suatu donasi, kita membuat suatu penggalangan dana untuk para tenaga kesehatan. Nah, ini kan suatu suatu perubahan tentunya, dan suatu peluang untuk meningkatkan rasa solidaritas dari kita sendiri gitu kan. Yang kedua juga kita lebih banyak beraktivitas di rumah atau stay at home gitu. Nah, di sini adanya kegiatan perkantoran ataupun kegiatan kita bekerja lebih banyak di kamar, kita lebih banyak go virtual gitu kan. Kita menggunakan teknologi yang ada, dan ini merupakan suatu peluang sekaligus suatu nilai tambah yang membuat kita semakin aware tentang teknologi sih tentunya. Mungkin teman-teman dulu juga aku pun juga nggak yang agak gaptek juga ya tentang teknologi gitu. Gimana caranya harus video conference, gimana caranya harus melakukan webinar secara online. Nah, hal ini kan tentunya membuat kita semakin aware akan teknologi gitu kan. Yang tadinya tidak mau kayak ngotak-ngatik komputer, gimana sih caranya. Inilah, mau nggak mau kan kita harus belajar gitu. Terus kita juga belajar tentang, teman-teman mungkin kalau melihat kayak piramida Maslow gitu kan, karena di sini dari bottom of the pyramid gitu, yang tadinya mungkin kebutuhan pangan, papan, sandang itu kebutuhan yang paling bawah gitu, tapi sekarang itu merupakan kebutuhan dasar yang harus kita penuhi gitu kan. Dan hal ini tentunya membuat kita semakin aware juga kan akan barang-barang kebutuhan pokok dan lain-lain yang mungkin yang menjadi latar belakang dan mendasari kita sebagai kebutuhan utama kita gitu. Terus kita juga yang terakhir tadi juga go virtual, yang paling yang paling bisa membuat peluang kita gitu loh. Yang paling sangat menonjol itu adalah penggunaan teknologi tentunya. Nah, di sini teman-teman kan juga melihat pasti saat ini kita pun conference dengan teknologi gitu kan. Saat ini kita dengan Zoom, kita dengan laptop, handphone, semuanya yang dilengkapi dengan teknologi yang canggih, yang hal ini membuat kita semakin melek teknologi juga. Masyarakat mau tidak mau juga harus melek teknologi juga gitu kan. Dari perusahaan pun juga harus mengembangkan teknologi yang lebih canggih untuk berkomunikasi dengan audiensnya gitu. Dan mau tidak mau secara mungkin kebijakan-kebijakan juga harus disampaikan secara online, secara daring gitu kan. Kita sering melakukan webinar di kantor pun, di Kementerian Perdagangan juga sering melakukan webinar untuk para UMKM gitu kan, para pelaku usaha yang merekanya tadinya mungkin ada beberapa komunitas yang kurang paham dengan teknologi, tapi mau tidak mau kan mereka juga harus paham dan mengikuti teknologi sih. Itu kalau aku melihat adanya suatu peluang yang memang sangat bisa kita tingkatkan, terutama di teknologinya ini. Dan saya rasa sistem kerja yang tadinya yang saya rasakan sendiri, kita harus bekerja di kantor, gitu kan, dan ternyata ya tiap hari kita bekerja di kantor, tapi mau tidak mau sekarang kan harus di rumah saja, gitu kan, di lingkungan kita, dan itu malah merasakan suatu benefit gitu ya. Jadi kayak kita lebih enak, kita nggak terlalu effort buat ke kantor, tapi kita memang sebagai PR kan juga 24 jam gitu ya, 7/24 jam istilahnya, yang mau tidak mau memang harus standby juga. Tapi itu kalau buat aku sendiri sih suatu hal yang benefit ya, gitu kan. Bisa kerja sambil, kalau pas capek bisa tiduran, gitu kan. Sambil ke bawah, sambil makan, sambil hal lain, gitu. Nah, itu hal yang kalau melihat peluang ini, kalau aku sih malah suka gitu ya. Jadi kayak lebih enak aja dan lebih safe untuk energinya gitu. Tapi ya mau tidak mau kan tetap standby juga. Tapi hal ini tidak mengurangi rasa semangat untuk bekerja sih tentunya ya. Nah, kalau itu untuk dilihat dari peluang dan hambatannya sih teman-teman. Kalau hambatan sih jelas, teknologi pun juga bisa menghambat kita kan. Kalaupun jaringan internet kita mungkin sering tidak stabil, ataupun waktu kita conference tiba-tiba langsung mati lampu, mati listrik pernah gitu kan, karena suatu rapat penting gitu kan. Kita lagi rapat di kantor, tiba-tiba di rumah kita mati listrik gitu. Tiba-tiba karena pakai internet wifi rumah gitu kan, mau nggak mau kan langsung mati gitu kan. Jadi kayak
pas webinar pun juga pernah tiba-tiba langsung mati. Nah, hal ini kan merupakan suatu hambatan juga gitu kan. Tapi kita harus ngakalin juga gitu kan. Kita harus mencari alternatif yang lain. Mungkin kita bisa siapkan alternatif lain. Dan menurutku itu yang membuat kita semakin kreatif sih teman-teman gitu loh. Jadi hal-hal kadang inspirasi atau kreativitas itu kadang bisa muncul saat kita tuh sendiri gitu kan. Kita di rumah, kita sendiri tiba-tiba muncul inspirasi untuk membuat suatu karya ataupun menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lebih baik gitu. Nah, kalau aku sih melihat dari sisi aku sih seperti itu ya. Nah, gitu. Mengapa peran public relations masih sangat penting dibutuhkan nih Kak di masa sekarang ini? Oh, oke. Kalau untuk peranan public relation ya saat ini ya, kayak jelas kalau saat ini pasti sangat penting ya gitu kan. Karena kita bekerja, tapi teman-teman ini jurusan PR semua ya? Atau ada yang lain? Iya PR Kak, ya? jurusan PR. Nah, Ya. di sini kita melihat bahwa peranan PR itu jelas sangat penting gitu kan. Kalau kita melihat apalagi di kondisi saat ini gitu. Yang tadinya mungkin temen, lah terus peran PR itu sebenarnya ngapain sih Kak gitu. Malah ini membuat suatu tantangan yang baru bagi dunia komunikasi ataupun dunia PR gitu. Nah, salah satu peran PR kita melihat bahwa kita ada GPR, ada CPR gitu ya teman-teman. GPR itu mungkin PR-PR yang bekerja di dunia pemerintah, kalau CPR mungkin yang di dunia swasta gitu kan, corporate gitu ataupun bisa BUMN juga. Nah, di sini kita melihat bahwa peranan PR itu kan salah satunya sebagai komunikator publik gitu kan. Komunikator publik dalam menyampaikan aspirasi, kebijakan, ataupun menyampaikan informasi yang jelas ya kepada publiknya gitu kan. Nah, selain itu juga humas saat ini juga berperan sebagai mediator gitu kan. Mediator kita melihat mediator itu ngapain sih Kak? Yaitu menjembatani antara kepentingan instansi pemerintah dengan kepentingan dari publiknya. Kita harus bisa melihat apa sih kepentingan dari publiknya. Kalau dari GPR kan memang melihat sebagai yang melayani kepada publik, dia harus bisa melihat bahwa publik ini sebagai salah satu target audiens kita gitu yang paling utama gitu kan. Kita harus melihat karena fungsinya adalah pelayanan gitu. Nah, kalau selain itu juga PR juga memiliki strategi yang bagus tentunya dalam mengkomunikasikan kebijakan publiknya gitu kan. Strateginya itu mungkin harus dari hulu ke hilir juga harus ketahuan juga kan dari analisis SWOT-nya, SWOT-nya itu harus bagaimana dalam menangani menyampaikan suatu kebijakan kepada publiknya gitu. Teman-teman juga mungkin harus bisa melihat juga adanya stakeholder mapping. Nah, stakeholder mapping ini juga melihat, tapi kalau di pemerintahan kan sudah jelas ya stakeholdernya paling ya hanya itu aja gitu kan, kayak pemerintah ada masyarakat yang paling utama gitu kan. Tentunya ada BUMD ataupun BUMN, kementerian lembaga daerah yang terkait gitu. Kalau yang perusahaan, startup ataupun komunitas lain kan dia lebih cair ya, lebih bisa berkembang untuk melakukan komunikasi dengan berbagai lainnya, bisa dikreasikan. Walaupun di pemerintahan pun juga bisa gitu kan, tapi patokannya pattern-nya sudah jelas kalau yang di pemerintahan gitu. Nah, selain itu juga teman-teman bisa melihat juga kan kayak tujuan jangka panjang, jangka pendek dari kehumasan itu seperti apa gitu. Nah, karena saat ini kita juga melihat adanya suatu era keterbukaan informasi, teman-teman. Nah, kalau teman-teman bisa baca itu ada di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, kalau nggak salah itu nomor 14 tahun 2008 ya, bahwa saat ini mau tidak mau gitu kan bukan seorang humas juga sih, bahwa suatu perusahaan harus atau menyampaikan informasi publik kepada audiensnya. Nah, di sini ada kewajiban bagi sebuah instansi atau pemerintah ataupun kementerian lembaga untuk menyampaikan informasi apapun ke publiknya gitu loh. Selama informasi itu tidak dikecualikan gitu. Nah, ada kan beberapa informasi yang dikecualikan seperti mungkin anggaran yang sangat detail ataupun ada data-data dari pegawai yang lebih detail gitu kan. Nah, itu hal-hal yang mungkin tidak bisa dipublikasikan secara umum, tapi ada beberapa hal informasi publik yang bisa dikomunikasikan secara
umum ke masyarakat gitu, dan masyarakat pun juga berhak untuk mendapatkan informasi juga kalau di dunia pemerintahan ya. Nah, jadi adanya suatu undang-undang ini juga mengharuskan kita menuntut seorang public relations gitu kan, memiliki peranan yang penting gitu dalam melakukan komunikasi publik dan pelayanan informasi tentunya. Bahwa masyarakat kita saat ini sangat sensitif nggak sih gitu. Kadang kalau informasi yang kita sampaikan itu ada salah, mungkin teman-teman pernah baca juga ada suatu public figure ataupun suatu KOL gitu kan menyampaikan informasi, ternyata ada statement yang salah satu kata atau dua kata aja gitu kan. Dan itu kan bisa membuat apa ya? Membuat publik tuh geger gitu kan. Virus corona gitu kan. Nah, ternyata bukan yang seperti itu gitu. Nah, itu kan membuat masyarakat jadi bingung juga gitu kan. Jadi menurutku komunikasi saat ini harus dirancang dengan apa ya? Dengan tepat, dengan jujur, dengan secara aktual, dan tentunya harus mengedepankan emotional attachment. Itu yang paling penting sih. Kita paham akan audiens kita bisa mengkomunikasikan kebijakan kita secara heart to heart intinya gitu kan ke mereka juga. Jangan sampai kata-kata yang kita sampaikan itu malah bisa bumerang buat kita juga gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan untuk strategi komunikasinya, itu yang paling penting juga sih. Gitu teman-teman. Baik, seperti yang kita ketahui nih Kak Imam, kita sudah masuk ke masa artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang dimana teknologi pada zaman sekarang ini sudah semakin canggih dan mulai bermunculan temuan-temuan semacam robot. Nah, menurut Kak Imam, bisakah seorang praktisi humas digantikan dengan robot atau sesuatu yang dikendalikan oleh teknologi serta internet di era artificial intelligence ini atau bahkan era selanjutnya, Kak? Oke, satu pertanyaan mungkin buat teman-teman juga. Teman-teman kan humas gitu ya. Nah, kalau nanti teman-teman akan bekerja tentunya. Nah, teman-teman mau nggak kalau nanti bekerja di-lead atau dipimpin oleh robot gitu? Tentunya ya. Oke. Enggak. Nah, di sini kita melihat memang saat ini kita akuin bahwa perkembangan teknologi kita udah semakin pesat banget gitu kan. Tapi hal yang paling krusial dan paling penting bahwa teman-teman ketahui, AI ini siapa yang buat? Gitu. Manusia tentunya kan. Nah, ini kan tentunya yang membuat manusia, dan sebagai otaknya itu adalah manusia juga. Nah, kalau dari pendapat aku sih tentunya di sini, apalagi pekerjaan humas ya gitu. Oke, pekerjaan humas bisa dibantu, bukan digantikan, dibantu oleh artificial intelligence ini ya, robot ataupun lainnya. Tapi hal yang penting yang tidak bisa kita hindari dan kita hilangkan, bahwa komunikasi itu tentunya membutuhkan suatu emotional attachment, gitu kan. Yang tadi aku sampaikan bahwa komunikasi itu membutuhkan suatu emotional attachment. Oke, mungkin teman-teman di sini gitu bisa melihat bahwa PR itu juga harus bisa mendengarkan gitu kan, mendengarkan dari pendapat para customer-nya gitu kan. Khususnya mungkin PR-PR yang ada di suatu korporasi ataupun di government pun juga banyak yang datang mengeluhkan ini itu gitu kan. Apakah seorang robot bisa mendengarkan gitu kan, bisa berkomunikasi secara heart to heart kepada audiensnya? Itu tentunya tidak bisa gitu kan. Nah, hal yang paling penting adalah feeling, teman-teman. Feeling, taste of feeling itu yang paling penting gitu kan. Jadi setiap komunikasi, setiap informasi yang disampaikan harus disusun dengan hati tentunya gitu kan. Jadi kita ngobrol pun juga enak kepada audiensnya. Hal ini yang tidak bisa robot miliki gitu. Dan ataupun AI yang miliki. Jadi pekerjaan humas menurutku, apalagi komunikasi itu tidak serta-merta kayak bisa disampaikan secara langsung gitu loh. Kayak, oke, aku nyuruh Bunga kerjakan press release gitu, mama dari AI. Nah, tapi kan nggak serta-merta kita harus menyuruh Bunga seperti itu gitu kan. Kita harus menyuruhnya dengan hati juga, mengkomunikasikan dengan hati juga, bahasanya juga dengan hati. Beda di feeling, heart itu hal yang penting yang tidak bisa digantikan oleh robot tentunya. Nah, itu merupakan hal yang
penting sih teman-teman. Jadi menurutku setiap AI itu jangan sampai juga kita kalah dengan teknologi gitu, karena kita yang menciptakan teknologi. Oke, jadikan teknologi itu sebagai partner atau tim kolaborasi kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadikan AI itu sebagai rekan kita dalam membantu menyelesaikan pekerjaan kita. Tetap yang mengelit ataupun yang memimpin tetap diri kita gitu loh. Jadi dari AI ini harusnya bisa membawa suatu nilai plus buat kita malahan gitu. Jangan sampai kita malah downgrade ataupun kita malah jadi jatuh gara-gara adanya AI ini. Gitu sih teman-teman. Baik Kak, jika di tahun 2021 ini pandemi sudah mereda nih Kak, terus seluruh kegiatan 50%-nya akan kembali ke semula dilakukan secara offline. Adakah dampak atau tantangan tersendiri untuk Kak Imam sebagai Pranata Humas dari instansi yang Kak Imam naungi terlebih harus melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini dan artificial intelligence yang semakin berkembang dalam upaya pencapaian tujuan instansi Kak Imam? Oke. Juga mengalami suatu perubahan dari adanya pandemi ini. Tentunya dari cara belajar, cara bersosialisasi juga, cara kita postur kita duduk dan kita harus kebanyakan lebih banyak duduk gitu ya kalau di mana mungkin harus ngikutin kelas secara online dan kita nggak bisa kayak tatapan dengan teman-teman kita lihatnya layar terus kayaknya bosen juga dan nggak, tentunya itu menghambat suatu kesehatan kita kalau kita tidak tidak menjaga dengan baik gitu kan, mungkin dari mata kita, kita juga hal ini tentunya membawa suatu perubahan yang besar gitu kan. Tadi teman-teman kalau aku sudah sampaikan gitu di sini bahwa ya itu tadi perubahan-perubahan itu yang membuat hidup kita berubah. Hidup kita, cara bersosialisasi dengan keluarga, dengan teman-teman kita, sama kita harus bekerja gitu kan. Di kantor pun juga adanya suatu perubahan. Kalau tadi bilang bahwa 50% akan kembali seperti semula gitu kan. Kita juga sebenarnya nggak tahu juga ya apakah memang ini kita akan berdampingan hidup dengan COVID ini ataupun kita bisa mengakhiri memusnahkan COVID ini kan, kita juga sebenarnya masih tanda tanya juga gitu kan. Tapi mau tidak mau kan kita harus tetap jalan terus gitu kan. Kita tidak serta-merta terus diam saja di rumah ataupun kita nggak melakukan apapun, itu kan juga tidak seperti itu. Nah, teman-teman juga melihat tadi bahwa kalaupun adanya perubahan itu ya yang pertama yang jelas tadi yang empathic society itu kan. Teman-teman bisa melihat bahwa kondisi saat ini teman-teman di lingkungan kita lebih banyak yang status sosialnya ataupun nilai dari sosial mereka sangat tinggi gitu kan. Jadi teman-teman juga bisa melihat hal seperti itu, bahwa saat ini juga kita akan lebih banyak stay at home. Kita juga banyak melakukan kegiatan di rumah. Teman-teman yang mungkin tadinya di rumahnya berantakan gitu kan, tiba-tiba mau nggak mau kan harus dirapikan kan, karena harus kelas belajar, harus cari tempat yang nyaman. Karena mau nggak mau, memang seluruh kegiatan kalian akan banyak kan di kamar, di rumah gitu kan. Nggak mungkin kalian cafe hopping juga kan, cafe juga kan nggak mungkin juga. Jadi mau nggak mau kegiatan kalian kan akan lebih banyak di rumah gitu, ataupun di kosan, ataupun dimanapun tempat tinggal teman-teman semuanya. Nah, yang paling penting yang utama juga kayak healthy lifestyle juga, dan di mana perubahan ini kan juga bisa melihat teman-teman lebih banyak bawa hand sanitizer, bawa alat keperluan sendiri, pribadi sendiri gitu kan. Mungkin tempat sajadah, mukena, ataupun yang lain yang teman-teman sering bawa sendiri, tempat makan dan lain-lain. Hal itu kan yang menimbulkan behavior ataupun perilaku kita yang secara tidak langsung membuat kita menjadi kebiasaan gitu. Nah, ini yang kebiasaan baik yang seharusnya bisa kita terapkan terus gitu kan di kehidupan selanjutnya, ada pandemi maupun tidak sebenarnya. Dan pandemi ini kan mengajarkan kita banyak hal gitu kan. Banyak hal akan kita lebih melek teknologi, kita lebih aware sama lingkungan kita di sekitar, kita pasti menanyakan kabar teman-teman yang ada di sekitar kita gitu kan. Gimana kondisinya, ataupun teman-teman yang terkena dampak COVID gitu kan, ataupun yang terkena virus itu gitu kan, kan kita aware juga. Nilai sosial kita kan juga lebih tinggi juga gitu kan. Nilai empati kita juga tinggi. Teman-teman juga lebih dekat mungkin sama keluarga gitu kan, lebih intens sama pacar juga mungkin, sama sahabat gitu. Nah, di sini kan
bisa apa ya, mengajarkan banyak hal tentunya kalau kita melihat dari sisi positifnya gitu. Tapi ini juga bisa menghambat kita juga tentunya. Nah, kalaupun teman-teman tidak memiliki jiwa untuk berkembang ataupun tidak mau untuk mengembangkan skill-nya, ini hal yang apa ya, momen yang paling pas banget. Momen yang paling pas buat kaum rebahan gitu kan. Buat kaum rebahan untuk ya udah gue rebahan aja, gue nonton Netflix, gue YouTube-an, ya udah. Gue tunggu 10 bulan gue akan melakukan seperti ini gitu terus-terusan. Nah, ini kan hal yang momen yang tepat juga, momen yang PW juga untuk kita tidak beraktivitas sebenarnya gitu. Nah, tergantung teman-teman apakah memang pengen bisa meningkat ataupun skill teman-teman ataupun ya udah gue PW gini aja istirahat gitu-gitu yang lainnya, silahkan, itu kan sebuah pilihan yang dimana kan apalagi seorang humas gitu kan, seorang humas kan mau nggak mau ketemu orang lain pun sebenarnya diri dia udah humas gitu kan, dia menceritakan diri dia sendiri gitu kan, membranding diri dia sendiri bahwa mungkin seorang bunga adalah cewek yang rajin, perempuan yang rajin, yang cantik gitu kan, pakai jilbab, alim dan lain-lain gitu kan, branding dari mungkin seorang bunga gitu kan, kalau ketemu langsung gitu. Nah, ini kan hal yang bisa kita pikirkan gitu secara effort. Tapi kalau kita secara daring gitu kan, ya mau nggak mau ya udah sesuka kalian pengen meng-create gitu kan, meng-create diri kalian seperti apa tentunya. Nah, hal ini juga sama juga, tapi membuat suatu tantangan yang sangat besar juga sih teman-teman di dunia instansi ataupun di dunia komunitas tentunya. Nah, saat ini mungkin teman-teman kalau aku bisa ngasih contoh kayak IPRA Humas gitu, IPRA Humas Indonesia, yang tadinya gitu kan kita harus IPRA Humas ini kan merupakan suatu organisasi ya, perkumpulan dari Ikatan Humas Indonesia yang di lingkup pemerintahan ya. Nah, di sini kan tugasnya untuk mengkomunikasikan kebijakan publik, menyuarakan, menyampaikan aspirasi pemerintah ke masyarakat dengan cara-cara yang lebih kreatif, yang lebih inovatif dan lebih anak muda tentunya. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa tadinya target audiens kita yang hanya Pranata Humas, oke saat ini target audiens kita dulu hanya Pranata Humas gitu kan. Tapi mau nggak mau karena adanya pandemi ini, kita lebih banyak kegiatan secara daring gitu kan. Mau nggak mau kan ini kita menyasar ke berbagai lini, dalam artian kita juga menyasar ke mahasiswa juga karena kita membuka program magang juga kan di IPRA Humas gitu, banyak mahasiswa yang ikutan juga gitu. Nah, salah satu kelemahannya ya kita dari IPRA Humas sendiri kayak, aduh kita nggak ada orang yang bisa desain seperti anak muda gitu. Nah, mau nggak mau kan kita harus meng-hire teman-teman mahasiswa yang taste-nya, yang cara komunikasinya, dan cara mengkomunikasikan lewat desain itu lebih anak muda gitu. Cara bikin caption-nya lebih anak muda. Nah, kita kan mau nggak mau butuh yang seperti itu. Nah, perubahan-perubahan itu yang kita lihat. Contoh lain juga di Kementerian Perdagangan. Saat ini juga bahwa kegiatan-kegiatan dulu sering kita melakukan sosialisasi langsung terjun ke daerah-daerah gitu kan. Kayak kemarin pelepasan ekspor, kita harus terjun ke daerah-daerah gitu. Nah, mau nggak mau kan saat ini lebih banyak virtual gitu kan. Nah, mungkin Pak Menteri yang terjun di satu titik, nah kitanya ada tim yang offline, ada tim yang online juga gitu. Nah, di tim offline ini ya kita harus mengurangi adanya kerumunan kan. Jadi mau nggak mau cuma hanya 1, 2, 3 orang yang ditugaskan untuk berangkat, dan yang lainnya kita secara online, kita pantaunya secara online di seluruh provinsi itu ya, kita pantau secara online. Nah, hal ini kan yang mendasari membuat suatu perubahan besar gitu, yang mau tidak mau kita memang harus bisa mengikuti adanya perubahan ini sih teman-teman ya. Kita tidak bisa kayak ya udah sih gue kan gaptek, jadi gue nggak mau tahu juga gitu, yang penting gue bisa ngidupin komputer, Zoom dan lain-lain. Nah, tapi tidak mau kan kita juga harus tahu juga kan kayak detail-detail dari teknologi itu. Kayak Zoom, mungkin teman-teman nyadar gak sih kalau kayak kita pas sering webinar ataupun ikut webinar ada yang sering coret-coret ataupun sering coret-coret di layar gitu kan. Nah, itu kan hal sepele, hal kecil yang sebenarnya
sebenarnya kita perlu ketahui juga gitu kan. Loh, kok bisa dicoret-coret sih? Kok bisa ini? Nah, kalau bayangkan teman-teman jadi humas dari suatu instansi corporate ataupun lembaga gitu ya, yang teman-teman mempunyai in charge buat tanggung jawab buat apa meeting tersebut gitu. Tiba-tiba ada yang coret-coret, terus tiba-tiba ada kayak pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan dari menteri kita ataupun dari pimpinan kita atau dari bos teman-teman. Nah, teman-teman kan stres itu gimana nih cara untuk menghalau hal seperti ini gitu kan. Nah, itu hal-hal sepele yang sebenarnya teman-teman harus tahu juga gitu kan. Nah, di situ kan mau nggak mau kayak jiwa-jiwa jiwa-jiwa dari teknologi savvy teman-teman gitu kan, yang mahir teknologi ini harus keluar gitu. Nah, mau nggak mau kita banyak belajar hal sih dari adanya suatu perubahan ini. Yang jelas dampak pasti ada. Nah, tapi gimana dampak ini bisa kita convert gitu kan menjadi sebuah peluang atau nilai plus buat diri kita gitu. Jangan sampai dampak ini malah membuat kita semakin semakin nggak mau untuk berjuang gitu, nggak mau untuk belajar gitu, karena dampak ini membuat kita menjadi kaum baringan yang sejati gitu. Kita tiduran terus, kita baringan terus, dan lain-lain, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain gitu kan. Ya udah, teman-teman bisa ketinggalan dengan yang lainnya juga sih. Dan kalau teman-teman lihat, mungkin di sekitar teman-teman deh, pasti banyak banget di pandemi ini yang hobi baru ataupun skill baru teman-teman semua tuh muncul gitu loh. Yang tadinya teman kalian yang nggak bisa masak ataupun apa, tiba-tiba mereka jualan roti, kue, ataupun makanan. Terus tiba-tiba yang teman-teman yang tadinya nggak punya bakat apapun, tiba-tiba bikin video ataupun bikin edit foto ataupun apa yang skillnya tuh malah bisa kelihatan gitu. Nah, hal ini kan yang membuat kita semakin berpacu untuk meningkatkan skill kita kan gitu. Jadi dampak tetap ada, ya gimana dampak itu bisa kita convert ya menjadi sebuah peluang gitu. Nah, kalau strateginya jelas banyak banget strategi bisa dari pandemi ini bisa melalui digital, sosial media ataupun yang lainnya. Baik, saat ini berarti kita memasuki masa yang dimana serba tidak pasti ya Kak. Terus banyak banget perubahan di kehidupan kita, misalkan yang tadinya sekolah offline, terus komunikasinya langsung, jadi online semuanya kita jadi nggak bisa ketemu teman-teman kita, atau belajar offline ke sana, atau kerja secara langsung di kantor gitu ya Kak. Terus seperti yang kita ketahui, public relations ini kan sebagai menjembatani perusahaan antara publik ya Kak. Jadi public relations ini tidak bisa digantikan dengan suatu robot atau suatu benda yang dikendalikan oleh teknologi ataupun teknologi, karena humas sendiri kan menjadi mediator, jadi tidak bisa, karena kalau kita berkomunikasi dengan seseorang, kita harus membawa emotional attachment ini, karena kita mengedepankan feeling ya Kak, setiap berkomunikasi dengan seseorang. Baik, terima kasih Kak Imam untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada wawancara kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata selama berlangsungnya proses wawancara. Dan diingatkan kembali bahwa hasil wawancara ini nantinya akan didokumentasikan melalui video dan dipublikasikan via YouTube sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah yang kami ambil. Baik, saya akhiri wawancara pada hari ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat beraktivitas dengan normal seperti biasanya, dan semoga di tahun 2021 ini kita dapat menyusun serta melakukan segala sesuatu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.